Masih ingat gak sih bayaran pertamanya berapa? The first aku ingat banget dalam bentuk amplop putih itu 30.000. Aku itu pada saat itu aku ingat banget karena dulu SMA kan gak seperti zaman now ya. Zaman now enak ada Grab ada apa. Dulu aku naik becak dayung. Dan aku pernah dipalakin loh. Tapi kamu tidak pernah punya pengalaman seperti itu. Kamu langsung terjun tanpa ada pengalaman, otomatis yang namanya kegagalan kan pasti akan fatal. Benar. Tapi kalau ini kan bukan perusahaanmu. Perusahaan bosmu. Ya kan? Jadi kalau ada apa-apa trial and error ya gak apa-apa. Paling cuma dimarah-marahin aja. Kalau gagal kan begitu. Benar. Ataupun palingan kamu dipotong gajinya sedikit. Benar. Kamu gak akan punya lebih banyak. Selamat datang di Lisa Chang Show, More Than Just a Show. Mempersembahkan cerita inspiratif, edukatif, dan informatif. Diceritakan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan dikupas secara eksklusif hanya untuk Anda. Sharing is caring, but it's more than that. Sharing is life-changing. Entertainer kondang satu ini sudah dikenal berhasil mengisi hampir segala event di kota Medan. Kepiawaiannya dalam dunia MC juga membawa beliau telah berhasil membawakan acara hingga ke panggung internasional dengan artis papan atas. Ia memulai karir sebagai seorang penyiar sejak duduk di bangku SMA, berkecimpung di dunia entertain bukanlah hal mudah. Selalu ada pro dan kontra dari hasil karya yang dihasilkan. Namun, justru hal inilah yang selalu membuatnya semangat berkarya karena ia tahu akan tujuan dari setiap karya yang dihasilkan. Bersama dengan saya di studio hari ini ada Ko Freddy Kesuma. Hai. Agak beda narasumber kali ini ya. Biasanya agak serius-serius ini. Hai. Halo. Thank you loh sudah mengundang aku di sini. Sebenarnya aku yang thank you banget loh. Ini para follower kemarin udah pengen kan ngobrol dong dari sisi bisnis entertain. Waduh. Jadi dari sisi entertain, apalagi kita tahu di Indonesia, apalagi di kota kecil kita ini kota Medan, gimana tentang bisnis entertain. Namun mungkin ada banyak teman anak muda yang sekarang follow Koko juga mereka nggak tahu nih perjalanan kisahmu. Bisa kasih tahu nggak sih gimana ceritanya bisa jadi entertainer? Kisahku itu ada 7 kitab ya, jadi bisa dibeli. Bisa dicari gimana ini? Di toko kelenteng. Nggak serius. Kalau terjun di dunia entertain sih sebenarnya kalau mau dibilang nggak sengaja, enggak loh. Sebenarnya sengaja. Karena emang dari kecil itu aku udah suka banget dengan yang namanya entertain. Mulai dari musik, terus juga film, itu emang dari kecil itu aku udah dicekokin oleh mama aku, terus koko aku, dan keluarga aku emang bergerak di dunia entertainment. Kokoku juga di perusahaan di bagian bidang film, industri film. Jadi seperti dia pernah menghandle satu project film gede, film nasional dan lain-lain, itu juga dia yang handle. So, aku pertama kali terjun di industri entertainment itu adalah di radio. Di dunia siaran. Broadcast. Dengar-dengar siarannya dari zaman SMA. Yes, jadi dari SMA kelas 2 aku itu memberanikan diri untuk melamar ke stasiun radio. Padahal pada saat itu aku berpikir bahwa kalau misalnya aku gak mulai dari sekarang nanti kalau udah kuliah entah bakalan ada waktu atau enggak gitu. Meskipun aku harus fokus belajar. But aku janji kepada orang tua bahwa aku bisa membagi waktu. Nah, caranya adalah aku melamar ke semua stasiun radio. Semua, Pak, itu tahun 80-an berarti. 90-an lah. Kalau 80-an aku udah tua banget loh. Berarti aku sekarang usianya udah 60 berapa ya. Jadi kalau kemarin SMA kelas 2 itu berarti tahun-tahun 98, 99 deh. Itu aku masih SD. Yes. Selamat ya kamu mengakui aku tua kembali ya. Jadi pada saat itu aku lamar ke semua stasiun radio. I don't care karena aku merasa masa sih di antara semua stasiun gak ada satupun yang menerima aku. Wow. Memang mindsetnya luar biasa ini ya. Pada saat itu udah seperti itu pemikiran aku. Jadi ya udah akhirnya diterimalah oleh salah satu radio. Dulu ada namanya Gita Sukma Bahana, Gita FM 103,7. Itulah frekuensinya. Aku pada saat itu masa-masa itu adalah masa-masa kalau kalian ingat ya saya pura-pura aja kalau kalian sebaya sama aku ya. Pada masa itu mulailah
tersiarkan lagu-lagu seperti lagu Mandarin, terus juga lagu-lagu yang bernuansa Oriental. Tapi saya bukan penyiar Mandarin, so pada saat itu memang aku penyiarnya itu adalah siaran lagu-lagu Barat, terus lagu Indonesia dan lain-lain. Nah di saat itulah aku baru mengukir yang namanya legacy aku di dunia entertainment. Nah, itu kan kamu nggak punya pengalaman di dunia radio, nggak sama sekali. Berarti menerima magang pertama kali di sana dong ya? Betul. Training pertama Betul. kali. Siaran pertama kali itu di siaran pagi, siang, malam. Biasanya Malam. anak baru dapat malam. Malam jam 9 Sampai tengah dan malam. aku itu pada saat itu aku ingat banget karena dulu SMA kan nggak seperti zaman now ya. Zaman now enak ada Grab ada apa. Dulu aku naik becak dayung untuk ke stasiun radio siaran. Oh my god. Dan aku pernah dipalakin loh. Oh ya. Bener, aku pernah dipalakin. Oke, oke. Dulu Oh sempet my God. selop aku ingat banget tuh selop kebanggaan, selop Gunung Neckerman itu kan. Neckerman ya dulu zamannya. Itu di tengah jalan waktu pulang dari siaran itu jam-jam 10-an kan siaran cuma 1 jam. Jam 10-an, aku ingat banget itu hari Selasa malam. Udah dipalakin naik motor gini-gini dilepasin pulang kaki ayam, dimarah-marahin sama nyokap. Tapi ya mau gimana, nyokap juga hanya bisa ya udahlah lain kali jangan gitu lagi ya gitu. Untuk gak bilang, udahlah berhenti kamu gak usah siaran. Bener. Enggak, lain kali jangan pakai Neckerman, pakai sendal jepit yang itu aja, yang merek-merek ngingong yang ada burungnya, yang lebih murah. Ya udah akhirnya pakai itu. Biar dipalakin nggak habis lagi. Tapi anyway, kamu naik becak dayung, kamu pergi sendiri ke siaran, itu masih zaman SMA, nggak ada pengalaman Nggak ada dan pengalaman. diajarin. Nah, itu kan berarti memang anak baru biasanya yang aku tahu di dunia radio memang ada persiaran malam kan. Bener, karena mungkin apa ya kayak bukan prime time. Prime time itu artinya adalah jumlah pendengarnya itu lebih sedikit kalau semakin malam. Gitu. Iya, kalau prime time kan biasa lebih banyak yang denger kan. Oke, masih ingat gak sih bayaran pertamanya berapa? Radio, Hah. radio. Pada itu siaran waktu kamu di SMA itu? Gaji pertama aku itu di radio cuman 30.000. Aku itu tiap hari siaran. 30.000. Enggak. Itu seminggu sekali karena kan masih training tuh. Iya. The first aku ingat banget dalam bentuk amplop putih itu 30.000. Gimana feelingnya itu? Happy? Seneng. Karena gini, aku nggak cari gaji ya pada Iya. saat itu. Aku bisa siar dengan kondisi aku masih SMA, terus aku masih sekolah, tapi aku udah bisa siaran. Itu bagi aku itu udah sesuatu yang menyenangkan sekali gitu. Itu kan kemarin lamar nih di semua radio. Yang manggil cuma satu aja Gita. Iya. Coba kalau hari ini saya minta Anda siaran di zaman SMA, gimana sih pertama kali model kamu siaran? Kalau model aku siaran pasti Dulu gagap-gagap pertama-tama dong kalinya. pertama-tama. 103, ngomongnya pun nggak kan kalau di radio ya biar kalian tahu radio itu enaknya adalah kita itu dilatih untuk basic training bagaimana olah vokal, terus juga artikulasi harus jelas. Sama lah seperti kalau kamu itu mau nyanyi itu sama sih sebenarnya. Jadi pada saat di kita jujur masih belum ada karena maybe radio dari standarisasi radio dari Gita dan radio lain masih belum seperti radio-radio seperti yang udah radio besar gitu loh. Nah pada saat itu ya aku cuman taunya bagaimana cara ngomong sambil memutar lagu, putar kasetnya lu bayangin ya harus pakai rewind, fast forward sambil dengar sambil ngomong sambil baca request orang, terus harus jawab telepon. Dulu nggak ada SMS, harus jawab telepon, halo begini request lagu ya, oke baik, catat lagi siapa itu cari lagunya. Nah rempongnya seperti itu dulu. Jadi karena itulah akhirnya gara-gara one man show inilah yang melatih aku itu untuk masuk ke jenjang berikutnya itu lebih gampang. Memang. Jadi pada saat aku masuk ke radio yang lebih kelasnya lebih bonafit, Yes. jadinya lebih Udah lebih terlatih. tenang karena memang semuanya dulu udah manual, jadi walaupun itu udah yang tersistematis kan. Benar. Itu zaman di radio itu ada berapa lama di dunia radio? Aku dengar tadi Dari puluhan SMA tahun. kelas 2 berarti aku di Gita 3 tahun. Terus di Visi 8 tahun. Visi paling lama ya. Visi paling lama karena Visi dari sebelum ada siaran aku sudah di situ. Sama seperti pada saat itu aku sempat di City berarti ada 3 tahun gitu deh. Almost more or less 15 years. 15 tahun perjalanan. Kalau hari ini di dunia dibalik broadcast ya. Iya, di dunia yang terus beginilah aku yakin tiap hari ini udah makanannya Benar. denger lagu terus cuap-cuap. Yes. Nah,
sejak kapan kamu beralih menjadi MC? Sejak kuliah. Jadi pertama kali kenapa harus bergerak di bidang MC karena dulu job description tanda kutip dari seorang penyiar itu dulu ya. Kalau di zaman-zaman kita itu kita harus bisa MC juga karena secara harfiah yang namanya radio itu harus ada dua, satu on air, satu off air. Yes. Nah off air ini ya namanya juga perusahaan yang ada di Medan ini rata-rata memanfaatkan tenaga kerja yang ada. Jadi yang on air ini otomatis harus bisa merangkap jadi MC di off air. Yeah. So jadi mau nggak mau pada saat acara roadshow seperti ke pasar, kemana-mana ya kita harus MC di situ. Tapi justru di saat itulah kita bisa dapat pengalaman-pengalaman yang nggak bisa kamu dapatkan dari event-event besar ataupun event-event yang bahkan kalau kamu tanya kepada aku yang paling berkesan itu event-event kecil ini gitu. Karena di situ kamu bisa dapatkan kesempatan jadi IO-nya juga kadang. Yes, merangkap. Kayaknya ini pengalaman. Sebelahku ini kayak merasakan deh. Karena tak dipungkiri ya, ketika kita diberikan kesempatan di sini kita bisa belajar dari ceritanya Ko Freddy. Ketika kesempatan itu diberikan, orang karena melihat ada talenta di dirimu. So go to take it. Amin. Apalagi anak zaman now atau teman-teman yang mendengarkan, ketika atasan kamu memberikan kamu sebuah job desk yang memang di luar daripada pekerjaan kamu. Mana tahu di perusahaan kan sekarang banyak ya, kami kebetulan beliau MC saya MC. Sekarang beberapa perusahaan juga pada saat ada acara-acara kecil ya mereka juga menggunakan karyawannya, staffnya untuk menjadi MC. So mana tahu Anda juga pengen menjadi next Freddy Kusuma versi Medan. Jangan pernah menolak pekerjaan dari bosmu. Benar sekali. Jangan pernah mengeluh pekerjaan dari bosmu. Kenapa? Karena menurut aku itu justru adalah satu pengalaman belajar yang gak akan kamu dapatkan dari tempat lain. Anggap aja ini sebagai trial and error bagi kamu. Yes. Nah, bayangin aja kalau kamu punya usaha sendiri, tapi kamu tidak pernah punya pengalaman seperti itu, kamu langsung terjun tanpa ada pengalaman, otomatis yang namanya kegagalan kan pasti akan fatal. Benar. Tapi kalau ini kan bukan perusahaanmu, perusahaan bosmu, ya kan? Jadi kalau ada apa-apa trial and error ya gak apa-apa, paling cuma dimarah-marahin aja. Kalau gagal kan begitu. Benar. Ataupun palingan kamu dipotong gajinya sedikit, Benar. kamu gak akan rugi lebih banyak. Jadi aku bilang ya ambil positifnya aja. Iya, karena saya kebetulan ya ketika saya ketemu dengan anak muda mereka curhat seperti ini, iya disuruh kerjain, bahasa Hokkien orang bilang PSPH. Benar. Pau sua, pau hai. Benar sekali. Pau sua, pau hai. Mereka mulai kesel kan, kok kerjaannya semua ke gua. Padahal they see something in you. So when people see something in you, mereka memberikan sebuah kesempatan. Benar. Oke, ini sekali. Memang pengalaman kita dulu begitu kok. Iya. Jadi PSPH IO-nya gini, juga. maklum yang ngomong ini dua-duanya pernah jadi budak ya. Jadi ya mau nggak mau ya sharing pengalaman. Kalau bahasa Hokkien, bukan bahasa Mandarin, anwei ceci ya. Menghibur diri. Tapi tak dipungkiri berkat itulah baru kita bisa menjadi hari ini. Benar. Karena kalau nggak ada ketemu atasan-atasan yang luar biasa seperti itu ya I don't think so kita bisa menjadi hari ini. Kita nggak menemukan orang tua yang benar-benar to be cruel is to be kind, to be kind is to be cruel. Yes. So 100% agree. ya, mereka sayang sama kita makanya baru ngasih ke kita. Ini kita kok jadi sesi curhat dong, bukan jadi Curcol. podcast. Karena kita sempat ada di bidang yang sama soalnya. jadi nyambung. Satu frekuensi langsung. Nah, ceritanya nih MC, pertama itu kan di zaman kuliah, berarti itu kan memang sembari melakukan pekerjaan ya? Iya, melakukan benar, pekerjaan benar, jadi benar. penyiar. Itu dibayar nggak sih? MC kalau di radio ada sih, Ada. yang ada yang enggak. Jadi tergantung eventnya. Kalau eventnya memang ada sponsorship gitu ya, dalam arti memang ada budgetnya dari agency ataupun dari perusahaan yang mensponsori ya kita dapat meskipun tidak full fee ya, tapi ya tetap aja yang namanya loyalitas dijadikan junjungan tinggi kalau urusan pekerjaan dulu. Tapi aku never mind sih. Lah ya. Karena memang dulu emang mungkin lucky enough dapat satu tim yang emang asik banget. Ya lah 8 tahun lu di sana. Asik banget. Maksudnya ada bekerjanya bukan setahun ya, tapi bertahun-tahun. Ini arti kata kan memang kamu enjoy dengan dunia kamu. Yes. Tapi di dunia entertain memang orang harus suka sih. Kok pernah nggak nge-MC? Kamu memang dibilang dibayar sampai jam berapa? Tapi acaranya belum kelar. Kan nggak mungkin kita bilang kita turun ya. Bener. So kalau misalnya acaranya selesainya tengah malam ya you have to. You have to. Kamu nggak Karena punya pengalaman. it's your responsibility. Kalau enggak gimana ya? Maksudnya
ketika kamu menerima sebuah event, apalagi sebagai seorang MC itu adalah nakodanya. Iya. Jadi nggak mungkin kamu yang bilang, tapi ada sih, aku pernah melihat ada beberapa MC yang notabene dari ibu kota, itu kalau tidak sesuai kontrak mereka akan lepas. Yes, I know it too. Ya, tapi that's why di dunia entertain ya nggak bisa, karena ada yang di luar kendala manusia. Walaupun udah ya seperti orang bilang lah, manusia bisa merencanakan, Tuhanlah yang memutuskan. Oke. Kok perjalanan MC, terus tiba-tiba banyak sekali konten-konten kamu yang mulai bermunculan di YouTube. Pertamanya kapan kamu tiba-tiba terpikir, ini aku harus buat konten ini? Kebetulan atau memang sengaja? Sebenarnya kebetulan. Jadi kenapa ada konten? Karena aku udah nggak di radio. Jadi semua kreativitas aku itu dari radio itu kualihkan ke konten. Dulu di radio itu, bagi yang pernah dengerin aku siaran, pasti kalian tahu bagaimana kalau aku itu membawakan sebuah acara, program. Jadi dulu itu sampai bahkan yang namanya jingle, terus juga station ID, sampai dengan packaging dari iklannya, terus juga bagaimana buat drama di dalam program tersebut, itu semuanya aku yang create gitu loh, aku yang terjun bersama dengan tim, of course. Nah, cuman setelah udah nggak di radio, mungkin MC ini kan sebenarnya seperti aku MC di corporate, terus juga MC di wedding. Memang dulu aku ada MC di acara-acara yang fun, acara-acara yang gokil. At the stage aku itu pada saat umur 20 berapa ya, pada saat itu 26 atau 27 aku sudah masuk ke dunia wedding gitu loh. 25 deh kayaknya. Jadi pada saat itu aku kan nggak mungkin kan bertindak gila seperti yang aku di radio itu di panggung. Karena rananya bukan di situ gitu loh. Otomatis aku ingat banget pertama kali ada konten itu gara-gara ketemu dengan Lingco. Di backstage. Lingco seseorang yang digosipin gitu ya. Kita lah ya. Pokoknya hasilnya hehehe gitu. Tapi intinya sih gini, pada saat itu ketemu dia, terus entah kenapa klik aja dengan perempuan gila ini gitu. Memang awalnya aku tahu dia gila, tapi saya nggak ngerti bahwa ternyata ada levelnya itu gilanya sama seperti saya gitu. Dan bahkan lebih gitu kan. Dan akhirnya kita iseng-iseng setiap kali di backstage buat, itu aku ingat banget konten Dub Smash. Jadi Dub Smash dulu pernah ngetrend. Ya yang kalian kenal sebagai TikTok itu, nenek moyangnya itu adalah Dub Smash gitu loh. Jadi yang 10 detik yang bagaimana itu susah banget loh. Dalam durasi 10 detik kamu harus buat sesuatu yang lucu, itu nggak gampang. But kita berhasil buatnya, dan itu beberapa dari Dub Smash kita viral. Nah after that baru deh memanjang-manjang, akhirnya lari ke YouTube, ke Instagram, dan jadilah content creator. Begitu. Dan sangat menikmati. Sangat sekali, karena itu sebenarnya aku create bukan atas dasar komersil, tapi atas dasar hasil dari yang ada di ini. Karena kalau nggak dikeluarkan makin sulit ya, nanti aku bisa masuk ke salah satu rumah sakit yang di Jalan Mahoni itu, nanti susah saya. Nah kita bilang sekarang kan kamu juga dikenal nih sebagai influencer. Senang nggak sih dibilang influencer juga? Kalau objectively speaking, aku nggak pernah merasa aku itu seorang influencer. Karena jujur, aku memanfaatkan Instagram dan YouTube pun itu hanya sebagai platform. Jujur saja ya, to be honest, karena memang bukan lahan utama aku di sana. Karena lahan utama aku kan MC. Cuman ya aku mau posting video aku di mana ya, of course aku harus di sosial media gitu loh. But ya kalau kamu bilang konten-kontenku bisa nge-influence orang ke hal yang positif, I am so grateful, karena aku merasa never expect sih sebenarnya bisa mempengaruhi orang, menginfluence orang, especially anak-anak kecil. Kenapa anak kecil ini? Ini unexpected sekali. Kenapa kamu sangat langsung, maksudnya lebih to the point-nya pengennya ke anak kecil kamu bisa? Awalnya unexpected sebenarnya, karena aku buat konten-konten kayak gitu itu memang tujuannya untuk dewasa. Aku pikirnya memang untuk dewasa gitu, tapi ternyata banyak sekali anak-anak kecil yang suka banget, dan bahkan sampai yang
menghafal dialog sampai yang benar-benar bisa exactly learn how to speak Hokkien hanya dari video kita. Dan bahkan ada anak-anak kecil yang aku lihat dari luar negeri sampai yang luar kota yang nggak ngerti Hokkien itu sampai yang ngomong message ke kita bahwa your video is so funny that my kids sorry. It's okay. Jangan marah ya. My kids have to watch it every time he eats, katanya. Dia setiap kali makan harus nonton dulu. Dia baru terhibur. Kalau nggak dia nggak mau makan, katanya. I was like, wow, ini satu. Walaupun kita nggak bisa nge-impact gitu banyak orang yang chat cuma puluhan ratusan pun, but just make your day. Yes. It's simple. Itu bisa. As simple as that. So memang dari awal aku itu memang gini. Sempat aku dengan Ling Cho itu pernah berdiskusi ya. Maksudnya karena kita berdua itu suka punya dunia sendiri. Somehow kita mikir apa kita dua aja yang mikir. Takutnya nanti dibagi orang lain mereka nggak ngerti joke kita. Kadang-kadang aku dengan Ling Cho itu bisa kayak yang ngobrol-ngobrol ketawa tapi yang samping-samping itu nggak ngerti kita ketawain apa gitu loh. Because Ling Cho is so cute. Right? Maksudnya kayak sampai ada beberapa hal yang kayak jokes-jokesnya itu cuma kita berdua yang mengerti. Dan bahkan di luar, nah contoh salah satu paling contoh itu adalah Sampah Singwan. Oke, Sampah Singwan yang baru kan? Berita sampah itu adalah satu konten yang itu secara tidak sengaja muncul gitu loh. Karena kita berdua pernah ngomong Mandarin karena aku kan kosakata Mandarin aku itu tidak sehebat si Ling Cho. Ling Cho pernah ke Taiwan. Jadi pada saat kita sok-sok berkomunikasi pakai Mandarin, karena aku sudah palak, aku tidak punya vocab yang bagus, aku Mandarinkan lah yang aku tahu, seperti bahasa Hokkien yang ku Mandarinkan, bahasa Indonesia ku Mandarinkan, yang kayak gitu. Jadi pada saat itu kita dua-duanya itu ketawa sampai yang kayak mana-mana terpingkal-pingkal gitu loh, hanya gara-gara misalnya belacan gitu loh. Maksudnya belacannya memang nggak ada bahasa Mandarinnya, karena aku nggak tahu bahasa Mandarin belacan ya peilacan loh aku bilang gitu kan. Jadi pada saat itu sampai terpingkal-pingkal. Nah gara-gara itu aku bilang, cok kita buat yuk, aku bilang gitu. Kita buat kayak gitu, siapa tahu ada. Awalnya kita takut, tapi ternyata pada saat episode pertama keluar, boom gitu, sampai penyiar Metro TV, Metro Singwan. Itu kesukaan aku loh, Metro Singwan. Sekarang kan udah pindah jam tayangnya jam 7 pagi. Jadi kayak sampai penyiar mereka itu sampai yang komen, sampai yang nonton, sampai kayak gitu itu unexpected sih sebenarnya. Dari ngobrolan sederhana bisa keluar jadi konten, sebuah konten. Memang beda ya, konten creator yang standarnya begini sama konten creator yang memang masih baru mulai. Sebenarnya sih aku bilang sih gak ada istilah ya baru atau never stop producing ya, bener. Kata orangnya. Karena menurut aku sereceh apapun bagi kamu mungkin ya, not make sense bagi kamu, tapi bisa jadi make sense bagi orang lain gitu loh. Cuman ya kembali lagi, apakah ini hasil kreasi kamu sepenuhnya atau hanya kamu pengen tujuannya untuk populer atau tujuannya kamu untuk viral? Yes. Nah itu beda. Nah ngomong-ngomong ke ini, aku memang ada pertanyaan yang mau nanya tentang viral nih. Boleh. Beberapa waktu lalu saya lihat di salah satu stasiun TV kan yang tadi saya sempat ngobrol kan, salah satu anak itu sampai terlindas kan di truk karena ya for konten gitu. Dan sekarang tadi pungkiri banyak orang menganggap konten viral adalah salah satu cara tercepat cuan dan cara tercepat untuk terkenal. What is your opinion sebagai content creator? Karena juga Koko kan dikenal, Ko Freddy juga dikenal buat konten yang konteksnya juga out of the box ya, kayak Sampah Singwan, terus kemudian yang apa ya, aku masih ingat konten, saya nonton berkali-kali soalnya yang kalian itulah yang marah-marah itu apa sih, botak enggak Jaiko ya, Money Game, yang Money Game, Jaiko juga iya gitu kan. Tapi yang Money Game itu kan kayak really true right, sampai si Arisanya semuanya gitu. Benar. So what is your opinion ketika orang mengatakan konten itu viral and everything? Miris. Sedih. Karena apa? Kalau sampai anak yang jadi korban, which means generasi yang udah sampai yang di bawah-bawah ini berpikiran bahwa hanya seperti itu kamu bisa dapat duit gitu loh. It's apa ya, kayak memilukan hati sih kalau aku baca-baca berita kayak gitu ya. Maksudnya kayak memang sih sekarang juga aku lihat, jangankanlah anak kecil ya, yang sekitaran kita aja pun, apalagi masa pandemik ini, bahasa Hokkiennya pian henga. Kenapa? Maksudnya kayak hanya gara-gara pengen terkenal atau apa, buat persona yang lain pada saat muncul di TikTok atau muncul di Instagram, seakan-akan dia itu punya
alter ego yang wow I am a superstar bla 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 gitu. Konten yang dibuat juga settingan, sengaja bahkan ada yang mau buat konten berantem-beranteman lah. Terus juga sampai ada yang kayak sempat aku dengar ada yang pernah buat konten ini ya pura-pura bunuh diri dan lain-lain kayak gitu yang sampai yang kayak gitu aku sampai only for viral. Yes. So untuk teman-teman yang hari ini mungkin kamu punya cita-cita atau keinginan untuk terkenal, sebenarnya banyak cara sih. Kamu itu bisa terkenal bagaimana. Dan berdasarkan dari yang saya lihat sih, kondisi Anda seperti itu terkenal biasanya for short term. Kalau hari ini Anda melihat Freddy Kusuma begitu cukup dikenal di Kota Medan. Hello, dia mulai dari zaman SMA. Do you know that? Gitu. Dan ketika hari ini kebetulan saya mengundang banyak sekali beberapa narasumber, salah satunya kemarin juga Indra Kesuma. Indra Kesuma sangat viral sekarang. Dia mulai buat konten itu tahun 2011. Pokoknya cukup lama itu. Yep. 8 kayak udah lama banget udah gitu. Lama banget. Dari dia pakai behel sampai anaknya masih kurus dan hari ini menjadi hari ini gitu. Yes. Tapi kan orang tidak melihat perjalanan. Jadi untuk sekarang yuk kita sama-sama manfaatin social media. Banyak sekali sih memang saya lihat settingan orang di sosmed. Saya jujur aja, Ko Freddy jujur ya. Yang kau posting di sosmed sama kehidupanmu nyata atau settingan? Aku pernah bawain acara festival di Lapangan Merdeka, acara rock nih, acara punkers. Itu sampai aku dilemparin batu. Aku itu sempat bagi IOU pasti tahu. Dulu aku itu kalau apapun fee aku itu atas nama apa? Atas nama mama. Jadi kalau MC itu adalah satu pekerjaan yang menurut aku itu nggak setiap orang bisa lakuin, tapi bisa kamu lakuin. Sharing is caring, but it's more than that. Sharing is life changing.